Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan bahwa kehidupan kita di dunia ini dari kita lahir sampai kemudian kita meninggalkan dunia ini adalah semuanya ujian. Ujian yang harus disikapi dengan kesabaran dan rasa syukur. Kesabaran ketika kita ditimpa hal-hal yang tidak mengenakan atau tidak sesuai dengan harapan kita, dan rasa syukur ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala atau sesuatu yang menyenangkan hati kita, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dua bentuk sikap inilah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tujuan diciptakannya kehidupan dan kematian tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kita semua. Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Siapa yang paling baik sikap? Siapa yang paling baik merespon semua yang menimpa diri, semua kondisi hidup, baik itu sesuatu yang menyenangkan ataupun sebaliknya sesuatu yang menyakitkan. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita jika ternyata sikap itu telah kita jalani. Ketika Allah memberikan kenikmatan, kita mensyukurinya, bersyukur dan semakin kita taat kepadanya. Dan sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada kita, kita bersabar dan mengembalikan musibah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mengingatkan bahwa di belahan bumi lain ada saudara kita yang mungkin sudah terlupa, yaitu saudara-saudara di Gaza, Palestina saat ini. Tidak terasa ternyata sudah setahun lebih beberapa hari, lebih tepatnya 1 tahun 4 hari, mereka mengalami penindasan yang tidak putus-putus. Bisa dikatakan inilah penindasan yang paling panjang. Sebelum-sebelumnya hanya hitungan bulan, lalu kemudian gencatan senjata berhenti, lalu kemudian dilanjutkan setelah beberapa bulan berhenti. Namun untuk kondisi saat ini ternyata Zionis Yahudi sampai detik ini, sejak setahun yang lalu, masih terus melancarkan serangan tanpa putus-putus. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak sendiri. Mereka bersama dengan orang-orang atau dengan negara-negara yang katanya pemusuh hak asasi manusia, yang katanya pelindung hak asasi manusia. Namun itu tidak berlaku ketika mereka menghadapi Gaza, Palestina. Ketika mereka menghadapi Gaza, Palestina, hak asasi manusia itu dihilangkan, ditiadakan, seakan-akan mereka hanya melihat benda mati, padahal mereka telah mengorbankan banyak manusia di tempat tersebut. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari-hari selama setahun terakhir ini diwarnai dengan bergelimpangan tubuh, jasad-jasad kaum muslimin yang tergeletak di mana-mana, bahkan di jalan-jalan, dihiasi dengan runtuhan-runtuhan
kedinginan yang menusuk sampai kaki. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka terusir dari kampung halaman dan mereka melewati hari-hari dengan rasa lapar, dengan segala bentuk kelemahan, dan ini sudah setahun lebih terjadi. Kehilangan keluarga, kehilangan anak-anak, kehilangan orang tua, kehilangan sahabat karib dan sebagainya. Sudah bukan lagi hal yang baru, bahkan menjadi keseharian mereka. Bahkan mereka sudah bisa berhitung, siapa lagi yang akan hilang hari ini? Besok siapa lagi yang akan hilang? Besok rumah siapa lagi yang akan hancur? Besok di mana lagi kita akan mengantri untuk mendapatkan makanan? Jamaah yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bisa kita pastikan bahwa inilah tragedi yang paling panjang yang tentu saja seharusnya menjadi pelajaran bagi kita, karena mereka adalah saudara-saudara seiman kita. Namun yang paling penting di kesempatan ini, Jumat yang berkah ini, ada beberapa poin pelajaran dari keteguhan yang sedang mereka jalani, dari kekuatan hati yang mungkin ketika kita berada di situ 2 hari, 3 hari terjadi penindasan, kita sudah meninggalkan tanah air, tanah suci. Tapi tidak dengan penduduk Gaza, kaum muslimin Gaza setahun lebih mengalami penindasan, tidak rela merelakan tanah suci warisan kaum muslimin, tanah suci amanah Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih rela tercapai nyawanya di tempat tersebut daripada harus meninggalkan amanah Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Quds, Palestina. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ada beberapa pelajaran penting di kesempatan ini yang ingin kita ambil dari mereka, dari keteguhan tersebut. Yang pertama adalah mereka adalah kaum muslimin yang telah menunjukkan kepada kita bahwa ternyata kekuatan seorang mukmin, kekuatan manusia itu bukan pada sesuatu yang bersifat fisik, bukan pada hartanya, bukan pada persenjataannya, bukan pada jumlahnya, tapi hubungannya dengan Allah, kekuatan imannya kepada Allah. Bagaimana mereka percaya kepada Allah bahwa Allah akan senantiasa menolong mereka. Dari sana kita lihat mereka tidak mengatakan kami tidak punya senjata, kami mau pergi, tinggalkan kampung ini, serahkan saja kepada Zionis Yahudi. Mereka tidak berprinsip seperti itu. Seperti sebagian besar kaum muslimin di berbagai belahan dunia yang sakit sedikit, yang tertindas sedikit, meninggalkan tempat perjuangan. Tapi tidak dengan biasa. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap teguh, tetap konsisten, meskipun maut adalah taruhannya. Mereka tidak punya apa-apa, bahkan untuk makan pun tidak ada, apalagi personil militer. Mereka harus sembunyi. Yang dicurigai sebagai pasukan, maka mereka harus bersembunyi. Yang dicurigai memiliki keahlian, mereka harus bersembunyi, sehingga tidak ada kekuatan. Namun kita bisa lihat, seandainya ini terjadi pada sebuah negara, 1 tahun negara itu diserang, pasti negara itu akan bangkrut, pasti negara itu akan hancur. Tapi kita lihat kota kecil yang lebih besar, yang lebih, kota Makassar lebih besar daripada Gaza, tapi mereka masih bisa bertahan sampai detik ini, sampai saat ini tidak merasa rugi. Bahkan yang merugi adalah negara-negara yang menyerang. Berapa miliar yang harus keluar untuk menghanguskan, namun mereka tidak pernah pergi dari kampungnya. Yang ada adalah dia ditimpa oleh para penyerang dunia. Sekali lagi, bahwa kekuatan terbesar adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang ada pada diri mereka, sehingga mereka bisa kuat sampai detik ini, tidak menyerah dan tidak menyerahkan apa yang menjadi amanah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah
kedua dari mereka, bahwa kita menyaksikan bagaimana saudara-saudara kita di sana tetap berada pada perjuangan. Komitmen perjuangan jangan sampai hilang hanya karena urusan perut, hanya karena lapar. Mereka tidak pernah meninggalkan itu. Maka komitmen perjuangan kita di dalam agama ini kita diminta, dan sudah sunnatullah bahwa akan selalu ada yang memerangi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahum ribbiyuna katsir, fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ifu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin." Bahwa betapa banyak nabi yang berperang didampingi oleh sejumlah pejuang, para pengikut-pengikutnya yang bertakwa. Ketika mereka berjuang, apa yang terjadi? Mereka tidak pernah lemah. Di zaman Rasulullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah mencatat banyak perjuangan Nabi tidak pernah dilemahkan oleh pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak pernah lemah, bahkan mereka mengatakan, "Shadaqallahu wa rasuluh." Maha benar Allah Subhanahu wa taala atas janji bahwa jumlah kami yang sedikit ini ternyata bisa memenangkan jumlah yang besar, bisa mengalahkan jumlah yang besar, dan itu adalah pembuktian janji Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti kita yang selalu berhitung-hitung, saya tidak bisa melawan, saya tidak bisa berjuang. Kenapa? Tidak ada uang, tidak ada ini, tidak ada kendaraan, tidak ada fasilitas, tidak ada, dan seterusnya. Padahal melangkah pun belum pernah. Yang ada perhitungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga nilai-nilai perjuangan itu melemahkan kita, alasan-alasan kita itu melemahkan kita, yang akhirnya berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala ini tidak pernah kita realisasikan, bahkan selangkah pun tidak. Bahkan ketika berdakwah sekalipun mengharapkan apa yang tidak selayaknya diharapkan. Jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pelajaran yang ketiga, bahwasanya kita perlu meyakini firman Allah Subhanahu wa taala, "Walan tarda 'anka al-yahuda wa an-nasara hatta tattabi'a millatahum." Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridho kepada kalian sampai kalian ikut kepada agama mereka, ikut dengan kebiasaan mereka. Ini adalah ayat Allah, dan jangan kita terlalu berharap banyak kepada orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah. Kepada Yahudi dan Nasrani tidak ada harapan kepada mereka untuk menolong kita, untuk menolong kaum muslimin, karena pada hakikatnya mereka tidak pernah suka terhadap umat Islam. Ini perkataan Allah yang tertuang di dalam Al-Quran, sehingga semua pembicaraan asasi manusia, kemudian bagaimana pembelaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, bagaimana ini dan itu, omong kosong, tidak ada pembuktian. Lihatlah bayi-bayi yang mati itu. Kalau sekiranya remaja dewasa kita masih bisa maklum, tapi semua dilululantakkan. Rumah sakit yang di dalamnya orang sedang dibedah, dioperasi, orang istirahat, yang pasti isinya adalah orang sakit, masih tetap saja dilululantakkan dengan alasan ada 1-2 orang yang bersenjata di dalamnya. Inikah asas yang mereka dahulu? Maka orang-orang Yahudi dan Nasrani serta pengikut-pengikutnya tidak ada yang bisa dipercaya. Jangan menaruh kepercayaan kepada mereka dengan segala bentuk janji-janji, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan kepada kita. Maka 3 pelajaran ini, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bisa menyadarkan kita bahwa kondisi umat Islam di Gaza adalah pelajaran besar bagi kita, bukan hanya kepada mereka. Kita tidak kasihan kepada mereka, justru mereka yang kasihan kepada kita yang tidak memiliki nilai-nilai perjuangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi
الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sekali lagi kita ingatkan jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kejadian atau tragedi di Gaza yang sudah setahun lebih ini tidak putus-putusnya bukan hanya ujian kepada mereka, bukan, justru juga ujian kepada kita. Apakah kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut? Dia ujian kepedulian. Apakah kita masih ada kepedulian terhadap sesama kaum muslimin? Bukankah Rasulullah mengatakan bahwa al-muslim kajasadin wahid, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udhun, kalau satu saja yang kena sakit, maka tada asairil jasad, seluruh tubuh susah hidup. Seluruh tubuh akan mengeluh dengan demam atau tidak bisa tidur. Maka kepedulian ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita masih sadar bahwa di sana ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidup mempertahankan iman, bukan pribadinya, iman serta syiar Allah, warisan Allah yaitu Al-Quds dipertahankan, dan mereka mengorbankan nyawa bukan untuk perut mereka, bukan untuk kepribadian mereka. Dan apa yang kita lakukan untuk mereka? Apakah ada satu doa dalam satu hari untuk mereka, atau satu pekan, atau satu bulan mendoakan Al-Quds agar kembali ke tangan kaum muslimin, agar mendoakan mujahidin di sana untuk bisa tetap teguh dan memenangkan perjuangan, atau mendoakan diri kita bagaimana kita bisa mengambil andil untuk bisa berjuang bersama? Atau adakah harta sedikit yang kita sisihkan untuk perjuangan di bumi Gaza, bumi Allah, bumi para nabi dan rasul? Maka jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya hal-hal seperti ini menjadi perhatian kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di penghujung khutbah ini, di Jumat yang berkah ini, kami mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya yang hadir, untuk senantiasa menggunakan keberkahan Jumat ini dengan dua hal. Yang pertama adalah memperbanyak doa-doa, karena disinilah waktu mustajabah kita sebelum berakhirnya hari Jumat. Terutama mendoakan saudara-saudara kita yang sedang tertindas saat ini. Yang kedua adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW, karena salawat satu kali kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepada kita sebanyak 10 kali. Keutamaan ini jangan sampai terlewatkan, jangan sampai dia terlewat hanya karena kelalaian kita, sehingga kita tidak mendapatkan keberkahan Jumat ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات يا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا وقيامنا وسائر أعمالنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين يا عزيز يا قهار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.